Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, karena berlimpah-limpah rahmat dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan bersyukur, semoga Allah berikan tambahan nikmat dan semoga hidup kita berkat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita perbanyak pula salawat dan salam. Kita mohonkan kepada Allah Ta'ala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan sering bersolawat, semoga syafaatnya kita dapatkan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang saya muliakan karena Allah, pada kesempatan ini kita masih bersama kitab Arba'in An-Nawawi. Hari ini kita membahas hadis tentang istiqomah. Hadis nomor urut 21 dari Abu Ammar, disebut juga dengan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah. Hadis ini riwayatnya Imam Muslim. Bunyi hadisnya, Ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Yang artinya, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi setelah ini kepada orang lain. Nabi bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Jemaah tamu-tamu Allah yang berbahagia. Sekarang ini kita berada di penghujung Ramadan. Tak lama lagi Ramadan akan berakhir. Biasanya kalau Ramadan di penghujung macam ini, banyak yang terkenang, banyak yang terbayang. Banyak yang terpikirkan. Apa di antaranya? Balik kampung sebelum solat Aid atau setelah solat Aid. Itu terbayang semuanya. Nanti di kampung seminggu, sebulan atau 2 hari. Terbayang. Lalu apa lagi terbayang oleh kita kalau di akhir Ramadan ini, kue putri salju itu berapa kilo cukup ini? Kacang mente, kacang tojen, 4 toples cukup atau tidak? Nah, itu terbayang semuanya. Kadang-kadang terbayang juga, lebaran ini, tahun ini rumah istri muda atau rumah istri tua. Nah, itu terkenang juga. Tapi bagi yang 2 istrinya, yang 1 itu ajalah. Intinya banyaklah yang terkenang di ujung Ramadan ini. Jemaah, Ramadan ini pasti berakhir.
Tapi ketaatan tak mesti berakhir. Dan tak boleh berakhir. Apa maknanya? Biarlah Ramadan berakhir, ke masjid jangan berakhir. Biarlah Ramadan berakhir, baca Quran jangan berakhir. Biarlah Ramadan berakhir, zikir jangan berakhir. Terus, itu namanya istiqamah. Jadi kita beribadah ini bukan hanya sampai ke akhir Ramadan, tapi sampai ke akhir hayat. Sampai ke akhir hayat. Apa bunyi ayatnya Pusat? Al-Hijr ayat terakhir. Apa bunyi ayatnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang yakin. Apa makna yakin? Malaikat maut datang merenggut nyawa kita. Karena ada sebagian kaum muslimin berakhir Ramadan, ya berakhir pula dia ke masjid. Tak nampak-nampak batang hidungnya lagi. Baca Quran tak ada cito lagi. Puasa tak ada cito lagi. Pokoknya berakhir Ramadan selesai semuanya. Ini tak boleh. Kita mesti istiqamah. Jadi hadis tadi itu mengajarkan kepada kita supaya istiqamah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang saya muliakan. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya kita istiqamah? Bagaimana kita ini tidak beribadah hanya sampai akhir Ramadan, tapi sampai akhir hayat. Satu, mesti banyak-banyak berdoa. Apa doa kita agar kita istiqamah? Di antaranya firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Rabb kami, jangan lencengkan hati kami, jangan sesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi bulan Ramadan ini kita dapat hidayah dan kita aplikasikan hidayah itu. Memintalah kepada Allah, macam itu pula lah kita hendaknya setelah habis Ramadan. Orang yang istiqomah itu tanda amalnya diterima. Jadi tandanya Ramadan kita ni amal kita diterima, nanti setelah Ramadan pergi kita tetap macam itu, atau diterima amalnya itu. Tapi setelah Ramadan pergi pula dia, tak nampak-nampak lagi, itu indikasi tak diterima. Lalu apa doanya lagi? Tadi dalam ayat, sekarang dalam hadis. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku, istiqomahkanlah hatiku untuk tetap taat dan menjalankan agamamu. Itu yang pertama jemaah, bagaimana agar kita istiqomah. Yang kedua, agar kita istiqamah, kita mesti bermuhasabah. Muhasabah. Apa itu muhasabah? Mengevaluasi diri. Apa yang kita evaluasi? Satu, mengevaluasi ibadah kita. Jangan lupa, evaluasi juga dosa-dosa kita. Apa hasil muhasabah itu jemaah? Hasil muhasabah itu kita merasa kurang dengan amal. Merasa kurang dengan amal. Dan kita merasa amal yang kurang tadi cacat pula lagi. Tak sempurna. Mesti itu hasil muhasabah. Sehingga kalau orang merasa amalnya kurang, dia ingin nambah. Kalau merasa amalnya banyak cacat, tak sempurna, dia ingin memperbaiki. Otomatis orang seperti ini istiqomah jadinya. Yang paling bahaya hasil muhasabahnya apa kata dia? Mantap betul amal aku ya Allah. Mak banyaknya. Penuh catatan malaikat. Ini salah muhasabah ini. Pede betul. Sebanyak-banyaknya ternyata amal saya. Besar-besar pula pahalanya. Ini meleset ini. Ini istiqomah ini tak tepat ini. Mesti yang merasa apa tadi? Merasa kurang. Merasa tak sempurna. Siapa kita? Nabi aja merasa kurang dengan amal. Lalu terhadap dosa, merasa kita dosa itu banyak. Sudahlah banyak, besar pula lagi. Mesti itu hasil muhasabah. Sehingga kalau merasa dosa banyak, mengapa kita ingin menguranginya?
Kalau besar, ingin kita mengecilkannya. Otomatis kita mengapa? Istighfar terus, minta ampun terus, istiqomah kita jadinya. Yang bahayanya, setelah muhasabah, apa kata dia? Habis dosaku semuanya. Licin catatan malaikat, putih bersih semua. Ini salah istiqomah ini. Kalau macam ini istiqomah seseorang, berhentilah dia bertaubat. Berhentilah dia istighfar. Apa sebab? Udah bersih lah. Tak ada catatan dosanya lagi. Ini salah ini. Jadi yang kedua, caranya agar kita istiqomah, muhasabah terus. Amal merasa kurang, dosa merasa banyak. Yang ketiga, bagaimana agar kita istiqomah? Kita mesti berteman dengan orang-orang baik. Kalau orang baik, berteman akrab kita dengan dia, untung-untung menular kebaikannya ke kita. Diajaknya kita ke surga. Tapi kalau berteman dengan orang tak baik, awas, menular pula tak baiknya ke kita. Diajaknya kita ke neraka. Makanya apa kata Allah Ta'ala? Surah At-Taubah 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Begitu juga kata Rasulullah. Al-mar'u ala dini khalili. Falyanzur ahadukum mayu khalil. Seseorang tergantung agama temannya. Untuk itu perhatikan siapa temanmu. Jemaah, dengan siapa pun kita mesti berteman. Kalau tidak, dibilang orang kita sombong. Tapi tak semua teman kita akrab. Kalau melenceng nampaknya sekedar ajalah berteman. Tapi kalau soleh dia akrablah. Untung-untung minta solehnya ke kita. Kita akrab sama orang tak baik. Akrab sama orang baik. Yang cepat mindahnya yang tak baik ini jemaah. Hati-hati. Saya nak kasih contoh. Anak kita dua temannya. Yang satu hafiz Quran. Yang satu suka main game online. Anak kita pulang minta beli Quran atau minta beli HP? Jawablah jemaah. Saya ceramah bisa. Masa jawab itu sikit tak bisa? Payah betul ini. Tinggal jawab sikit je tak bisa. Jadi kalau anak kita berteman sama orang yang hafal Quran, juga berteman sama yang hobi main game online, dia tak minta beli Quran jemaah, minta beli Android. Jadi lebih cepat yang tak baik itu nular ketimbang yang baik. Makanya Nabi berpesan, pilih teman yang baik. Istiqomah kita. Yang keempat, bagaimana agar kita istiqomah? Berguru sama orang-orang istiqomah. Siapa? Para nabi, rasul, orang-orang saleh. Apa bunyi ayatnya Pak Ustaz? Surah Hud 120. Wa kullan naqussu alaika min amba'ir rusul manusabbitu bi fuadak. Masing-masing rasul itu telah kami ceritakan kisah mereka kepadamu agar tetap hatimu, tetap imanmu, kokoh imanmu. Baca kisah Nabi Ayub, biar istiqomah kita. Tak terayu dengan godaan wanita, walaupun secantik apa. Apalagi kita sudah punya istri. Kan gitu. Sakit kita, baca kisah Nabi Ayub, baca kisah Nabi Yusuf, baca kisah Nabi Musa. Pokoknya baca kisah-kisah para Nabi, insya Allah kita akan istiqomah. Kalaupun tak seistiqomah mereka, paling tidak kita akan mengikut jejak langkah mereka. Yang kelima jemaah, bagaimana agar kita istiqomah? Ini yang pemungkasnya. Apa itu Pak Ustaz? Ingat mati. Kita ini pasti mati semua jemaah. Kaya pun kita, kaya kita takkan menunda kematian kita. Tinggi pangkat kita, pangkat yang tinggi takkan menambah umur kita. Preman kita takkan takut malaikat maut sama preman kita. Ustadz kita takkan segan malaikat sama ustadz kita. Ustadz mati, preman mati, orang kaya mati, presiden mati, semua mati. Maka orang kalau ingat mati dia akan istiqamah. Contoh dia nak berbuat baik, dia takkan tunda esok. Kenapa? Karena esok ada, dia yang belum tentu ada. Maka dia akan berbuat pada hari ini. Kita ni ingat mati ni yang payah. Rasa-rasa nak hidup terus kita. Apa bukti? Nak solat malam dah 3 tahun tertunda-tunda. Tak jadi-jadi. Nak solat duha dah 4 bulan tertunda-tunda. Tak juga jadi.
Orang kalau ingat mati, dia takkan tunda. Dia takkan pakai prinsip sebentar lagi. Tengok dulu. Langsung dia lakukan sekarang. Baik Bapak Ibu jemaah. Lalu yang berikut. Apa keuntungan agar kita istiqomah? Kita tambah sedikit lagi jemaah. Orang kalau istiqomah akan berbuah husnul khatimah. Seseorang manakala husnul khatimah, dia masuk ke dalam jannah. Dalam kurung surga. Dengarkan ayatnya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Fusilat ayat 30, 31, 32. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, lalu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Datang malaikat, turun malaikat kepada mereka. Kapan? Ada ulama menafsirkan saat akan mati. Yang kedua, ada ulama menafsirkan saat bangkit dari kubur. Yang ketiga, ini pendapat yang sahih, akan mati dan akan bangkit dari kubur. Mengapa malaikat datang? Kasih kabar gembira. Kepada siapa? Orang istiqomah. Dengarkan jemaah. Apa kabar gembiranya? Satu, Allah takhafu. Jangan takut. Kita kalau mau mati itu takut jemaah. Tak percaya cobalah jemaah mati. Takut kita mati itu. Tapi bertemu Allah jangan takut. Bertemu Allah mesti senang dan bahagia. Sebab kata Rasul, siapa senang bertemu Allah, Allah senang bertemu dia. Bertemu Allahnya kita senang. Tapi dengan kematian itu rata-rata orang takut. Takut. Maka datanglah malaikat menghibur kita. Apa kata malaikat? Jangan takut. Apa maknanya? Jangan takut apa yang terjadi setelah mati. Itu kita tengok dalam tafsir Ibnu Katsir. Kuburmu lapang, kuburmu terang. Malaikat bertanya, kau bisa jawab. Amal-amalmu diterima. Begitu kata malaikat kasih kabar kepada orang istiqomah ketika akan mati. Sehingga hilang rasa takut. Hilang rasa takut. Selesai sampai di situ belum. Apalagi kata malaikat, wala tahzanu, jangan sedih. Kita mau mati itu sedih jemaah. Kenapa tak sedih? Kita tinggalkan rumah besar kita, kita masuk dalam lubang sempit. Apa tak sedih? Makin besar rumah, makin kuat sedihnya. Ini besar-besar rumah saya tengok sini semua ini. Kuat sedihnya nanti ini. Makanya bikin rumah itu besar kali. Kita tinggalkan dia. Masuk lubang kecil, pas badan aja, pasti sedih. Saya bukan menggertak jemaah, kenyataan. Kita akan mengalami semuanya. Mana ada kita yang tak mati? Mati semua. Apalagi maksud jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan anak-anakmu. Jangan sedih meninggalkan suami atau istrimu. Jangan sedih meninggalkan bisnismu. Apa sebab? Allah yang urus itu semua. Bayangkan. Bayangkan jemaah. Allah bilang jangan sedih. Allah yang urus rumahmu. Allah yang urus anak binimu. Allah yang urus bisnismu. Allah yang jaga. Allah yang lindungi. Yang kemudian lagi, ini yang paling mantap jemaah kabarnya. Wa abashiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah untukmu. Apa maknanya? Kita dapat info masuk surga jemaah. Kita dapat berita masuk surga. Apa tak ingin kita mati nanti dapat berita masuk surga? Ingin kan? Istiqamahlah. Biarlah Ramadan berakhir, taat kita jangan berakhir. Kita ni pasti mati.
nanti ketika nak mati dapat kabar inilah kita hendaknya. Kabar apa jemaah? Kabar masuk. Jemaah tak semangat masuk surga saya nama. Bilang surga tak? Tak pede kayaknya. Kaum muslimin selesai sampai di situ belum? Apalagi? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindungmu. Kami temanmu dari dunia sampai akhirat. Nanti dalam kubur kami temani kamu. Bangkit dari kubur kami temani. Di mahsyar kami temani. Saat dihisab kami temani. Menyerahkan kitab catatan amal kami temani. Melintasi sirat kami temani. Sampai kami antarkan kau ke dalam surga. Begitu kebersamaan malaikat dengan orang istiqomah. Dari dunia terus sampai ke surga. Allahu Akbar. Selesai sampai di situ belum? Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Dalam surga itu Allah sediakan apa yang kau inginkan. Dalam surga itu ada semuanya apa yang kau minta. Alhamdulillah. Awak anak lulus tes SNMPTN saja senang hati rasanya. Dapat kabar anak lulus PNS senang hati rasanya. Akan lebih senang lagi ketika kita dapat kabar masuk surga. Syaratnya istiqamah ya maaf. Nah, kita tengoklah nanti subuh tanggal 1 Syawal. Banyaklah ya maaf. Yang datang subuh 1 Syawal itu insya Allah itu orang istiqamah itu. Surga itu. Kita tengok tanggal 1 Syawal nanti. Zuhur datang tak dia? Asar datang tak dia? Kalau tak datang, coret. Langsung kena coret. Yang datang tu belum tentu juga lagi. Kalau dia ikhlas, iyalah. Kalau tidak, Bapak kok datang 1 Syawal Pak? Membuktikan kaji Ustaz kemarin. Tak ada itu, habis itu. Dia harus karena Allah aja mah. Bapak Ibu jemaah inilah tausiah singkat menjelang zuhur. Sebenarnya kalau setelah zuhur bisa sampai asar jemaah. Tapi kena sebelum zuhur, cukup aja sampai di sini ya. Kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.